Muhammad Hatta, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta, adalah seorang pahlawan nasional yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Jamil Saleha. Nama Hatta berhubungan dengan nama seorang penyair terkenal dari Persia atau Iran yang bernama Fariduddin Al-Athar, yang juga terkenal sebagai tokoh sufi penting. Nama tersebut diberikan kepada Hatta yang awalnya dipanggil sebagai Attar, namun karena ucapan Minangkabau akhirnya mengubah nama Attar menjadi Hatta. Sebelum menjadi tokoh sangat berjasa bagi negara Indonesia, masa kecil Bung Hatta pada tahun 1902 sampai 1917, Hatta lahir, tumbuh, dan bersekolah di Bukit Tinggi dan Padang. Kemudian bersekolah di Mulo atau Mir Utjerbit Leger School atau SMP yang menggunakan bahasa Belanda. Di Bukit Tinggi, Bung Hatta mengikuti dan aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Setelah lulus dari Mulo, Bung Hatta pergi ke Batavia untuk meneruskan sekolahnya di Handel Middelbaar School atau Sekolah Menengah Dagang dan lulus pada tahun 1921. Selama 11 tahun di Belanda, Bung Hatta bukan hanya belajar, tapi ia juga melakukan kegiatan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Tak lama setelah masuk sekolah tinggi dagang di Rotterdam, Bung Hatta bergabung dalam Indonesisch Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia aktif dalam berdiskusi dan menulis artikel, sehingga Bung Hatta dipilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 sampai 1930, serta menjadi wakil Indonesia dalam Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan di Berlin, Jerman pada tahun 1927 sampai 1931. Pada 23 September 1927 hingga 22 Maret 1928, Bung Hatta pernah ditangkap pemerintahan Belanda dan dipenjarakan di Den Haag, Belanda karena tulisan-tulisannya dalam majalah Indonesia Merdeka yang rupanya telah mengusik pemerintah kolonial Belanda. Saat ia masih aktif dalam mengikuti Perhimpunan Indonesia, Hatta sudah mengecam keras perbuangan ke Boven di Goel tanpa proses pengadilan pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Vogt. Bagi para tokoh pergerakan nasional, di Goel adalah tempat yang sangat menyeramkan karena tempatnya yang terpencil serta orang-orang buangan di situ banyak terancam oleh bahaya seperti buaya, penyakit malaria, hingga penyakit kaki gajah. Saat menyelesaikan belajar di title DRS atau Doktorandus, Bung Hatta pulang ke Indonesia pada tahun 1932 untuk meneruskan perjuangan bagi Indonesia merdeka. Karena aktivitas perjuangan kemerdekaan itu, Bung Hatta kembali dipenjarakan oleh pemerintah Hindia Belanda di Glodok, Jakarta pada tahun 1934. Tempat penahanan Bung Hatta dipindah-pindah. Tahun 1934 sampai 1935, ia dibuang ke Banda Neira, Maluku. Kemudian, pada tahun 1935 sampai 1942, ia dibuang ke Bovendigul, Irian Barat, yang kini menjadi Papua. Dan terakhir, pada tahun 1942, ia dipenjarakan di Sukabumi, Jawa Barat, dan dibebaskan pada tanggal 9 Maret 1945. Selama era penjajahan Jepang, Bung Hatta dan pendiri bangsa lainnya terus giat mempersiapkan Indonesia merdeka. Bung Hatta bersama Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Moh Mansur mendirikan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 16 April 1943. Tanggal 7 Agustus 1945, Bung Hatta menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai PPKI. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta dan Ir Soekarno
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, Indonesia. Hubungan Ir Soekarno dan Bung Hatta dilukiskan sebagai dui tunggal sebelum Bung Hatta mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta sempat merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada Januari 1948 sampai Desember 1949. Ia juga merangkap menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS pada Desember 1949 sampai Agustus 1950. Karena perbedaan sikap dan jalan pikiran dengan Presiden Soekarno, pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia dan juga sebagai semua jabatan menterinya. Sesuai dengan janjinya, Bung Hatta menikah setelah Indonesia merdeka. Saat ia berusia 43 tahun, di mana tepatnya pada tanggal 18 November 1945. Bung Hatta menikahi seorang gadis bernama Rahmi di Megamendung, Jawa Barat. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang putri, yaitu Mutia, Gemala, dan Halida. Saat Bung Hatta menjadi aktivis dan pejabat, ia menekankan sikap pentingnya demokrasi, ekonomi kerakyatan berbasis pada koperasi, pendidikan politik dan politik luar negeri dalam kesederhanaan, kesantunan, kesalehan dan keteguhan hati. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di usianya yang ke-77 tahun. Dan semua jasa yang telah ia lakukan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur, dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Kisah perundingan di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa pokok hendaklah Indonesia sudah merdeka, Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi masa yang tak boleh kita abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manakala kita yang berunding di sekeliling meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham akan kecil sekali
dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih.